Warga Boyolali terkejut, rekeningnya diblokir kantor pajak. Pak Pramono menuturkan persoalan itu berawal pada 2020. Kantor pajak melakukan penagihan untuk masa dan tahun pajak 2018. Pak Pramono mengaku sempat dibuat syok dengan nilai pajak yang harus dia tanggung, yakni mencapai 2 miliar rupiah. Dia menyatakan keberatan, akhirnya beban pajak diturunkan menjadi 671 juta rupiah. Nominal itu masih memberatkan, karena itu di atas omset saya, ibunya. Selain itu, hal itu dikarenakan selama ini pihaknya tak mengambil untung dari penjualan susu. Susu dari peternak dia beli sesuai harga dari IPS. Kemudian setelah nego pajak jadi 200 juta. Jika 200 juta dibayar, masalah pajak 2018 selesai. Pak Pramono yang tak mau ambil pusing soal pajak lagi akhirnya membayar 200 juta itu. Hanya saja tidak berlangsung lama. Menurut Pak Pramono, beberapa bulan kemudian pihaknya kembali mendapatkan panggilan dari kantor pajak lagi pada tahun 2021. Pak Pramono yang mengaku lelah karena tidak pernah bisa memahami persoalan pajak, tak menggubris pajak itu, dan dia tetap menjalankan usahanya dan patuh membayar pajak tahunan ke negara. Tiba-tiba pada awal Oktober ini, Pak Pramono mendapatkan undangan ke kantor pajak untuk melunasi tanggungan pajak tersebut. Dia kemudian datang ke kantor pajak, kemudian hanya diminta membayar 110 juta. Hitungan pajak saya itu kan 670 juta, tapi kemarin supaya memberikan 110 juta. Kalau saya bayar pajak 110 juta, selesai, tidak diblokir. Saya tidak tahu kenapa pajaknya berubah-ubah. Daripada saya bingung dan tidak bisa tentram, lebih baik kembali bertani, pungkasnya. Pemblokiran yang terkait dengan persoalan pajak itu diketahui Pak Pramono ketika datang ke bank untuk menarik tabungan untuk pembiayaan usahanya. Pemblokiran itu dilakukan oleh kantor pajak karena pada usaha miliknya diduga memiliki pajak terutang. Padahal tahun 2022 lalu Pak Pramono sempat memperoleh penghargaan dari KPP Pratama Boyolali atas kontribusi PPh pasal 25 orang pribadi yang diterima pada Agustus 2023. Uang sebesar 670 juta di rekening salah satu bank milik BUMN itu tak bisa dicairkan, padahal uang itu sebagian milik 1.300 peternak sapi perah yang menjadi mitranya. Beliau pun mengaku sudah tidak sanggup dan pasrah. Pak Pramono mengaku bermitra dengan 1.300 peternak yang tersebar di 5 kecamatan di Boyolali dan 1 kecamatan di Klaten. Akibatnya para peternak sapi perah yang susunya dibeli dengan harga paling tinggi itu pun kini ketar-ketir. Karena memang menurut para peternak ini, UD Pramono lah yang paling baik pelayanannya. Tak pernah ada masalah soal pembayaran susu dengan petani. Selama ini Pak Pramono menyediakan pakan ternak sapi bagi para peternak. Pihaknya juga yang membeli susu dari para petani. Peternak pun mendapat keuntungan dari selisih harga jual susu dengan harga pakan. Tak hanya itu, UD Pramono juga memberikan kredit tanpa bunga kepada para petani binaannya. Namun belum lama ini Pak Pramono pamitan ke petani karena tak bisa lagi menjalankan usahanya. Dia tidak lagi menerima susu dari peternak lalu menyetorkannya ke industri. Meski begitu, Pak Pramono mengaku tidak menyalahkan kantor pajak yang sudah memblokir dan membekukan uangnya. Ia mengaku sudah tidak memikirkan karena merasa capek. Wah, gimana nih menurut pendapat kalian?